Alleluia, otis Leona, Eleo Santo, Alleluia. Dari Injil menurut Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Mari perhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur padamu karena aku tidak sama seperti semua yang lain, bukan perampok, bukan orang maling, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai ini, segala cukai ini berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dada dan berkata, Ya Allah, kasihilah aku orang yang berdosa ini. Aku berkata padamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Baik, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berkumpul lagi pada hari ini untuk beribadah bersama, itu seorang kepada yang lain, sama sebagaimana yang dilakukan oleh gereja di masa-masa terdahulu. Dan pada hari ini adalah sudah ancang-ancang dari masa puasa campur dasa Ortodoks, Paskah, persiapan Paskah, yang mana hari ini adalah minggu orang Farisi dan pemungut cukai. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sesuatu yang benar kalau dilakukan dengan maksud yang tidak benar, hasilnya akan tidak bagus. Kok bisa begitu? Saya akan kasih contoh ya Bapak Ibu. Pisau kalau dipakai untuk motong buah, motong daging, motong sayur, pisau itu dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat. Tapi pisau yang sama bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak betul, menodong orang, bahkan berbuat kejahatan. Yang mana kita sering jumpai, kita lihat di televisi, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang menggunakan pisau itu. Nah, lantas apakah pisaunya itu salah? Bukan salah di pisaunya, tapi hati orang itulah yang menggunakan pisau itulah yang salah. Sama halnya dengan di dalam bacaan kita pada hari ini tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Di sini kita melihat secara sederhana Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap rendah orang lain. Dan di sini Yesus memberi contoh adalah orang Farisi dan pemungut cukai.
Nah, contoh yang dipakai Tuhan Yesus ini bukan contoh yang tidak bisa dipahami oleh orang Yahudi, tetapi contoh yang sangat akrab di antara orang Yahudi. Orang Yahudi mengenal siapa orang Farisi. Orang Yahudi mengenal siapa pemungut cukai. Orang Farisi itu bagian daripada ahli-ahli kitab atau ahli-ahli Taurat. Bahasa Yunaninya ahli kitab atau ahli Taurat itu gramatikos, gramatikos, jabatnya gramatik. Artinya apa? Orang-orang yang sangat mendetail kepada sesuatu yang sifatnya gramatika. Gramatika apa? Gramatika kitab suci. Dalam hal ini adalah Perjanjian Lama, khususnya hukum Taurat. Jadi mereka sangat memperhatikan tata bahasa, kata demi kata, huruf demi huruf, bahkan tanda baca itu pun sangat ditekankan kalau orang-orang Yahudi sekarang ya. Tapi di zaman dulu namanya gramatikos ini sudah benar-benar sangat memperhatikan dengan hati-hati, dengan teliti kata demi kata, huruf demi huruf. Dan mereka dikenal sangat legalistik. Artinya semua yang ada di dalam hukum Taurat itu dilakukan tanpa cacat sedikit pun secara prakteknya. Secara praktek ya, saya katakan secara praktek. Tetapi di dalam hatinya, kalau kita baca di dalam bagian Injil yang kisah-kisah yang lain, misalkan di dalam Matius 23, Yohanes Pembaptis mengatakan mereka sebagai keturunan ular beludak. Tuhan Yesus di dalam Matius 23 mengatakan kepada mereka sebagai keturunan ular, bahkan juga disebut sebagai ular. Dan yang menarik adalah ini cuma selingan aja ya. Mereka disebut sebagai keturunan ular. Dan yang dikatakan di dalam Alkitab hanya ada dua bagian yang mengatakan tentang keturunan ular. Yang satu di Kejadian 3:14 dan 15, dan yang kedua di Injil. Ini menjadi suatu bahasan menarik. Apakah keturunan ular ini menunjuk kepada nubuatan PA? Itu bahasan yang lain. Tapi satu sisi kita melihat bahwa Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis menyebut mereka sebagai ular. Dan di dalam penegasan lagi, Tuhan Yesus menyebut orang Farisi ini sebagai orang-orang yang hipokritis. Hipokritis itu bahasa Indonesia hipokrit, artinya munafik. Itu sebutan yang khas dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Lantas apakah perbuatan yang mereka lakukan, kesalehan mereka, ketaatan mereka terhadap hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi yang jumlahnya 600-an itu mereka salah? Tidak salah. Dalam legalistik mereka tanpa cacat. Bahkan Paulus sendiri pun mengatakan bahwa dia sebagai anak dari orang Farisi yang berada di bawah didikan Rabi Agung Gamaliel pada masa itu, masanya dia mengatakan dia tanpa cacat sedikit pun melakukan semua yang ada di dalam perintah hukum adat istiadat Yahudi. Tetapi di satu sisi orang Farisi dikatakan oleh Tuhan Yesus, disebutkan bahwa orang ini tidak dibenarkan Allah, sekalipun mereka secara legalistik menjalankan semua hukum aturan agama Yahudi dengan lengkap, utuh, tanpa cacat. Tetapi satu sisi Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka ini, orang-orang jenis ini, orang-orang yang tidak dibenarkan. Sementara orang pemungut cukai itu adalah orang yang dikenal buruk di masyarakat. Karena apa? Mereka ini seperti lintah. Dan salah satu contohnya adalah siapa? Dalam bacaan kita minggu lalu, Sakeus. Pemungut cukai itu sangat dibenci oleh masyarakat karena suka meras dan suka memungut lebih dari apa yang semestinya. Dan mereka dianggap antek penjajah. Kalau bahasanya mungkin bahasa kita londoliren. Mereka itu londoliren. Jadi pemungut cukai dalam masyarakat Yahudi itu bagaikan londoliren. Orang lokal tapi tunduk di bawah penjajah dan mengikuti maunya penjajah. Itu pemungut cukai. Tapi di satu sisi dia adalah orang yang dikatakan oleh Injil Lukas dibenarkan di hadapan Allah. Nah di sini kita belajar apa yang
menjadi dasar kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal yang demikian kepada dua jenis ini. Yang satu secara legalisme Yahudi sangat gini comporan, tapi yang satu di pandangan agama Yahudi sangat buruk. Tapi secara kualitas rohani kebalikan. Ini yang hendak dikatakan oleh Yesus. Dan memang kita tahu di dalam bacaan ini inti utama di dalamnya adalah pada bagian terakhir, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Memang itu yang menjadi kesimpulan daripada apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaannya. Tetapi ada hal yang bisa dapat kita gali lebih dalam mengenai apa yang ada di dalam nats ini. Hal pertama yang dapat kita belajar dari sini adalah kesalehan ibadah. Kesalehan ibadah itu harus kita lihat dalam dua aspek, yang sifatnya lahiriah dan sifatnya batiniah. Seringkali orang, dalam hal ini orang Farisi, bahkan juga kita sebagai orang Kristen Ortodok dalam penerapannya, kalau kita tidak hati-hati kita akan jatuh ke dalam bentuk legalisme seperti ini. Hanya menekankan aspek lahiriahnya saja, lupa dengan yang batinnya atau yang spiritual. Akibatnya apa? Ketika melihat orang lain tidak berpuasa, langsung urat sarafnya keluar duluan, tanpa dicek dulunya apa. Kenapa orang itu tidak berpuasa? Langsung mulutnya yang duluan keluar. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Orang Ortodok pun ada yang seperti ini, ya kita nggak ingin membantah. Ada suatu contoh ketika seorang rahib di biara, itu dia tidak berpuasa, malah dia minum susu. Kalau ada orang yang nggak tahu bagaimana mau itu rahib, nggak gitu, nggak puasa, harusnya rahib kan puasa. Oh, diingat dah duluan. Lalu berapa lama baru dia diem? Oh, ternyata rahib ini sakit keras. Dia nggak bisa apa-apa selain hanya bisa minum susu. Nah itu loh. Jadi kalau menekankan ibadah secara lahiriah tanpa spiritual, tanpa batinnya, jadinya yang macam begini. Orang nggak puasa langsung dihujat tanpa tahu apa masalahnya. Akhirnya sumbu pendek, mudah. Jadi orang Ortodok bukan jadi orang yang intelektual, tapi jadi orang Ortodok yang emosional. Belum apa-apa, emosinya jalan dulu, akalnya nggak jalan. Jadi yang seperti ini yang kita harus hindarkan. Itu yang pertama. Kita belajar yang pertama itu dari bacaan kita. Jadi awal kita dalam menjalankan ibadah itu adalah dalam dua, lahiriah dan batinnya. Aspek jasmani, aspek rohani atau spiritual, dua-duanya seimbang. Nggak bisa penekanan salah satu, apalagi penekanan secara lahiriah. Nanti jadinya legalisme seperti orang Farisi ini. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, kamu hanya membersihkan yang luar, tapi dalamnya kotor sekali luar biasa. Dari luar cawannya atau piringnya tampak berkilau, mangkoknya berkilau, tapi dalamnya isinya apa? Dikatakan bangkai, kotoran, dan tulang belulang. Artinya apa? Itu kan sesuatu yang najis dalam masyarakat Yahudi. Dalamnya najis, tapi luarnya tampaknya bersih. Ini yang tidak diinginkan di dalam kita menjalankan kehidupan ortodoks, kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena apa? Nggak ada gunanya kalau seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, menjalankan kehidupan rohani itu harus didasarkan pada kerendahan hati. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Dengan demikian maka apa? Maka dengan kerendahan hati, kita tidak terburu-buru menilai kita, diri kita itu jauh lebih tinggi daripada orang. Wah, aku bisa puasa lebih lama dari Mas Hendrik misalkan. Lalu kita bangga, oh aku lebih puasa, aku lebih manjur, lebih sakti gitu, mandraguna. Bukan itu. Nah, ketika orang membanggakan dirinya bisa berpuasa, misalkan ya dalam hal itu lebih tinggi dari orang lain, karena sebentar kita akan masuk dalam masa puasa, lalu menganggap bahwa kalau kita bisa puasa tahan lama berarti kita lebih sakti rohaninya. Nah, itu sudah bahaya. Artinya kita sudah tidak menunjukkan suatu kerendahan hati, batinnya kelihatan kotor.
Jadi puasanya bukan malah membersihkan batin, puasanya malah memperkotor batin, artinya nggak ada gunanya. Batinnya udah salah kaprah, kerendah hatiannya nggak ada. Ini yang perlu kita waspadai sebagai umat Kristen, terutama orang ortodoks. Waspada yang begini, bahaya-bahaya legalisme orang Farisi yang tidak membawa kesalahan apa-apa. Puasa perlu, secara aturan perlu, ada ketertiban ya. Tapi penekanan kita bukan pada semata-mata ada peraturan tertulis. Karena apa? Huruf itu mematikan. Tapi rohlah yang memberikan kehidupan. Roh inilah, Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk bisa menjalani puasa. Bukan karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Ketika kita berpuasa, tubuh kita lemah. Disitulah dengan lemahnya tubuh kita disadarkan bahwa ada roh yang berhidup, menopang hidup kita. Itu yang perlu dipahami. Yang kedua, jadi yang pertama kita bicara tentang bagaimana menjalankan ibadah itu secara jasmani dan rohani itu harus seimbang. Yang kedua, kita belajar bagaimana menjalankan kehidupan rohani Kristen itu harus didasarkan pada kerendahan hati, seperti yang kita bacaan kita pada hari ini. Yang ketiga, dalam menjalankan ibadah itu, kita belajar dari bacaan ini, itu harus didasarkan pada pengakuan kita kepada Allah. Di situ pemungut cukai mengatakan, kasihanilah aku orang berdosa. Ini yang menjadi kalimat penting di dalam setiap kita sembahyang. Di sembahyang kita, entah Bapak Ibu yang menjalankannya 2 kali pagi senja, atau 3 kali pagi siang senja, atau bahkan mungkin mampu 7 kali. Setiap sembahyang itu selalu ada kata-kata Tuhan kasihanilah. Pasti ada Tuhan kasihanilah, entah yang 3 kali, 12 kali, atau 40 kali. Itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa di dalam ibadah kita harus menggantungkan hidup kita itu hanya kepada belas kasihan Allah. Sebagaimana pemungut cukai ini mengatakan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Orang yang menjalankan kehidupannya secara saleh, dia akan menyadari bahwa dirinya ini orang berdosa. Bukan malah berbangga pada dirinya. Bukan seperti orang Farisi. Oh, aku ahli tata bahasa, aku ahli kitab suci, makanya aku disebut gramatikos, orang yang mengerti gramatika atau mengerti tata bahasanya hukum Taurat, kata demi kata, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat. Hanya sebatas itu. Akhirnya apa? Satu sisi membanggakan gramatikanya, tapi jatuh kepada penyimpangan. Karena huruf itu sendiri tidak akan memberikan jawaban apa-apa tanpa adanya kehidupan yang salah. Adanya hanya sebagai teori, kalau dipraktekkan tidak ada semangat yang menjadi dasar, entah itu kerendahan hatian, kesadaran bahwa dirinya orang berdosa, kesadaran spiritual, itu nggak ada sama sekali dalam dirinya. Maka dari bahasan kita pada hari ini, dan kita sudah mulai masuk pada ancang-ancang mau masa Paskah. Kita sudah mulai dengan minggu orang Farisi dan pemungut cukai. Hati kita dibawa kepada kesadaran. Kita dimelekkan, dibukakan hati kita yang mungkin selama ini terbuai. Kita menganggap ibadah itu, oh yang penting kita beribadah lalu kita berbangga diri, lupa bahwa kita itu seharusnya semakin beribadah itu semakin rendah hati, semakin saleh, semakin sadar bahwa kita ini orang berdosa. Pada minggu ini kita diingatkan untuk kembali ke hal tersebut. Jangan ada orang yang merasa saleh pada akhirnya ditolak. Pada akhirnya apa yang dia perbuat ditolak di hadapan Allah, itu adalah suatu kerugian. Dan Tuhan Yesus mengatakan, pada harinya baru dia katakan, aku berterus terang kepadamu. Apakah Tuhan Yesus selama ini tidak berterus terang? Bukan. Tetapi ketika harinya
Tuhan Yesus sebagai hakim, dia mengatakan aku berterus terang kepadamu. Itu sebagai menegaskan, menyatakan, membuat terang, membuat jelas bahwa selama ini yang diperbuat adalah sebuah kesia-siaan. Makanya kita sebelum hari itu datang, selama masih ada waktu, jangan ada di antara kita yang menunda. Jangan mengatakan masih ada hari esok, besok masih ada waktu kok. Bapak Gereja Basilius mengatakan itu jeratan iblis. Iblis selalu menganggap, ingin membuat orang menganggap itu, oh masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada hari esok, aku masih muda, aku masih lama, gitu. Padahal kita tidak tahu kapanpun kita bisa mati. Pulang dari tempat ini, ya bukan mengharapkan ya, pulang dari tempat ini kita nggak tahu apa yang terjadi. Itulah mengapa kita diajak untuk mengingatkan diri kita sebelum kita masuk ke dalam masa puasa Paskah. Kiranya apa yang disampaikan pada hari ini menjadi berkat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua yang sebentar lagi kita akan masuk ke dalam masa puasa Paskah. Biarlah segala yang kita lakukan, kita perbuat, kita hanya kembalikan kepada kemuliaan dari Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selamanya. Amin.